Di sana dikatakan mereka tidak hanya bermimpi tentang tujuan mereka, tetapi juga bertindak secara konsisten untuk mencapainya. Jadi ada sebuah konsisten dalam kehidupan kita atau yang kita perlu capai untuk mencapai tujuan itu. Tidak hanya memiliki motivasi yang benar, tidak hanya memiliki tujuan yang benar, tetapi tidak bertindak. Bagaimana itu mungkin terrealisasikan? Ada di sini yang katanya kuliah tapi tidak belajar. Ada? Yang katanya mau kerja tapi tidak pergi kerja. Ada kan? Sama halnya nih, sesuatu dalam kehidupan ini harus ada bertindak yang jelas. Kami ujian skripsi di Turnitin merah semua. Karena di kampus kami itu, kalau di kampus lain cuma 2 ujian, 2 kali ujian. Kalau kami 3. Dan bab 1 udah ujian. Bab 1 sampai bab 3 ujian. Nanti lagi bab 1 sampai bab 5. Bab 1 sampai bab 5 ujian lagi. Kemarin Turnitin 41% kan. Jadi udah diubah lagi, entah sebentar mau dikirim karena hari ini dikirim katanya, udah ditarik-tarik terus. Nah itu adalah sesuatu tindakan, sebenarnya itu positif, tetapi bagaimana kelalaian kita aja, ya enggak? Itulah manusia, ya. Lalu yang berikut, prioritas yang jelas. Mereka tahu apa yang benar-benar penting dalam hidup mereka dan memprioritaskan waktu dan energi mereka sesuai dengan itu. Jadi setelah konsisten, setelah ketekunan dalam tindakan, ada juga namanya prioritas yang jelas. Siapa di sini yang sudah memiliki prioritas yang jelas ke depannya? Saran itu untuk apa saran? Menikah? Pasti itu, otomatis itu. Kalau itu udah ada. Masih mengambang. Kalau ibu gembala boleh udah ada prioritas utama ke depannya lagi, Buat ya. perusahaan. Diaminkan. Jadi dalam kehidupan ini, oke, Kak Isno, ya, dan sudah ada tujuan, ya, tujuan yang jelas. Jadi prioritas utama harus memiliki apa? Tujuan apa? Prioritas yang jelas dalam kehidupan kita. Nanti kalau saya, prioritas utama saya dalam hidup ini sebenarnya bukan menjadi guru. Benar. Kalau saya, prioritas utama saya dalam kehidupan ini adalah bagaimana saya berusaha mendapatkan uang dan mendirikan rumah. Itu aja, jangan kerja apapun. Sebelum menikah, itu tujuan saya. Sebelum menikah harus memiliki rumah, ya. Itu tujuan utama saya. Jadi kalau saya setelah lulus, itu tidak selamanya saya mau menjadi guru. Kalau saya, motivasi saya dari dulu, saya tidak mau menjadi guru dan tidak mau menjadi pendidik. Saya bangun usaha, itu tujuan saya. Meskipun dari kecil-kecilan, saya dari kelas 4-5 SD saya udah jual sayur soalnya. Jadi saya termotivasi dari sana. Jadi tidak selamanya saya harus jadi guru. Ada pekerjaan tukang, saya kerja. Mau diminta untuk plafon rumah apa, saya bisa. Ya, ada adik saya Ati, kami bisa. Jadi yang penting halal, ya, halal. Plafon di atas belum beres nanti. Boleh itu Pak, boleh. Nah, kita masuk pada ini adalah 3 poin ini adalah masih bersifat umum. Kita masuk pada apa yang Alkitab katakan. Bagaimana cara fokus pada tujuan menurut Alkitab? Coba dibacakan resmi. Pertimbangannya. Amsal 16 ayat 3, serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka akan berhasillah rancanganmu. Iya, terima kasih. Jadi menurut Alkitab penuh pertimbangan juga. Dalam Amsal 16 ayat 3 di sana dikatakan apa? Serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka akan berhasillah rancangan. Ini mungkin terjemahan namanya, ya. Jadi kita percuma memiliki tujuan, kata Alkitab, memiliki tujuan yang menurut kita sudah benar,
sudah benar ya, sudah bulat. Tetapi apa? Kalau bersandar pada pengertiannya sendiri, maka hal itu tidak akan terjadi. Di sana dikatakan apa? Perbuatanmu, serahkan perbuatanmu kepada Tuhan. Apa yang kamu perbuat harus dilandasi dengan apa? Dengan nama dengan nama Tuhan. Jadi percuma kita mengerjakan segala sesuatu tanpa melibatkan Tuhan dalam kehidupan ini. Segala sesuatu yang kita lakukan, entah kita mau pergi kemana pun, jalan-jalan harus berdoa dahulu. Siapa di sini yang melakukan bangun pagi udah berdoa, melakukan sesuatu udah berdoa, makan udah berdoa, tidur udah berdoa, jalan-jalan berdoa? Bapak, ada lagi? Yang lain bikin apa? Bangun pagi, main HP ya? Main HP dulu. Atau boleh sebenarnya megang HP, bangun tidur itu sebenarnya dari saya boleh. Asalkan mungkin mencari firman Tuhan, ya enggak? Atau mencari renungan pagi, boleh itu. Tetapi mungkin kemarinnya ada posting foto. Siapa yang like? Ada yang posting foto. Hari ini dia bangun pagi, siapa yang like? Berapa orang? Masa udah total berteman kita di Facebook 5.000 kan, 5.000 orang ini ngapain aja? Kenapa nggak bisa like gitu? Cuma 1, 2. Ini kadang-kadang saya lihat postingan ini kakak saya Rasmi ini. Kalau dia udah posting, saya lihat yang lain cuma 1. Padahal pengikutnya banyak. Kok kenapa gitu? Mungkin gak menarik kali. Bisa jadi. Jadi mungkin butuh peralatan yang bagus, edit video, edit foto untuk publik. Ya Rasmi? Jadi memiliki motivasi yang benar juga ya. Namanya juga proses. Oke, proses. Mungkin mau pilih iPhone. Setelah lulus pilih iPhone, boleh itu. Jadi segala sesuatu yang kita laksanakan, kerjakan di dunia ini harus serahkan terlebih dahulu kepada Tuhan. Jangan mentang-mentang sudah bergelar tinggi, sudah memiliki perusahaan yang besar, sudah terkenal di mana-mana lalu tidak ingat Tuhan. Ada di sini yang merasa begitu, yang sudah mengajar tapi mengajar tidak berdoa dahulu, pergi ke sekolah tidak berdoa dahulu. Sebenarnya saya juga begitu. Tapi kadang-kadang firman Tuhan, memang firman Tuhan itu apa? Pedang bermata dua. Saya yang menyampaikan itu bukan hadis saya. Amin. Dan kita belajar bersama-sama bahwa segala sesuatu harus ditaruhkan ke dalam tangan Tuhan, dilandasi dengan kebenaran firman Tuhan. Prioritas utamanya dalam kehidupan kita sebenarnya bukan pekerjaan di dunia ini, tetapi bagaimana prioritas utama kita adalah memuji memuliakan nama Tuhan. Makanya bangun tidur muliakan Tuhan dulu, ya, sebelum melaksanakan pekerjaan. Itu adalah prioritas utama kita dalam kehidupan ini. Lalu yang berikut apa ini? Potensi dalam iman. Ibrani 12 ayat 2. Dikatakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada siapa? Kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi fokus utama kita ditegaskan lagi dalam Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kristus. Itulah Tuhan kita. Atau di sini tidak ada yang percaya Yesus bahwa itulah Tuhan? Ada? Resmi? Percaya, percaya. Ingat ya, beda ya Tuhan dan Allah, itu beda. Dalam iman Kristen, kekristenan, Tuhan dan Allah itu beda definisinya, ya. Itu dasar. Jadi Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Mata kita harus tertuju kepada Yesus Kristus. Melakukan pekerjaan sesuatu harus tertuju kepada Yesus Kristus. Melakukan segala sesuatu adalah apa? Untuk Tuhan. Di sini siapa yang mengerjakan segala sesuatu? Ngomel-ngomel. Nah, siapa di sini? Yang disuruh ke sana tergantung moodnya. Kalau nggak ada moodnya, dia nggak bakal pergi. Padahal itu penting. Jadi kadang-kadang kami di Tangerang begitu, tergantung mood.
Iya benar. Yunus jangan Untuk buka aib begitu. bukan. Ini salah satu contoh yang sebenarnya tidak boleh diikuti, diteladani. Ya. Jadi kalau ada tugas, mungkin mau kumpulnya minggu depan, hari ini kami main-main dulu. Ya, dengan motivasi yang salah sebenarnya begini. 2 hari lagi baru Ya, kerjakan. masih ada 1 minggu kok. Aman lah itu. Nah, itu. Biasa. Dengan motivasi bahwa pikirannya belum jalan kalau Belum kepepet. belum waktunya. Jadi ada kami yang saya tidak pernah tidur dari jam 8 pagi kuliah, kerjakan tugas sampai 8 pagi enggak tidur sampai. Makanya kurus. Mungkin teman-teman yang lain juga pernah ada. Apalagi nanti ada bola. Sama bola. Iya, bola. Ada jam 2, jam 3. Itu bahkan tidak kerjakan tugas dari sekolah. Pas giliran mau doa pagi tidur. Jadi di sini potensi dalam iman menyetujui apa? Nggak makan siang. Mata kita tertuju kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus. Jadi segala sesuatu dilakukan dengan penuh sukacita, jangan bersungut-sungut, jangan malas-malasan, apalagi ada lagi ada 2 itu. Jangan tergantung mood. Mood itu, saya tanya dulu, mood itu menimbulkan dosa apa enggak? Tidak. Ya, dosa. Kamu malas. Malas itu. Jadi Kalau dari resmi gimana? Mood itu, kalau tergantung mood itu menimbulkan dosa apa enggak? karena malas. Karena malas. Malas belajar pada semut. Tapi ada yang lain tidak dosa. Gimana itu? Dari saya pribadi, dosa lagi. Mood itu bisa dosa, bisa tidak. Kenapa? Yang utamanya, mood itu menimbulkan dosa. Misalnya saya menyuruh Rasmi untuk mengambil sesuatu, bukan dosa terhadap saya yang menyuruh ya, tapi dosa terhadap dia yang bersungguh-sungguh. Begini, sekarang kami ada bikin atau buat kandang ayam di sana. Jadi kalau saya suruh Rasmi mengambil hal yang terpenting, mungkin palu atau paku, kalau dia tergantung moodnya, dia malas, dosa nggak terhadap dia? Dosa, karena tergantung mood. Kalau moodnya bersukacita, ingin barang itu diselesaikan dengan baik, dengan cepat, ya maka dia harus bersukacita dengan mengambil segala sesuatu, alat dan bahan perlengkapannya. Begitu. Jadi kalau malas-malasan, suruh cuci piring aja, sedangkan piring itu udah kotor dan butuh tempat makan, jadi piring cuci, harus dicuci. Oke. Lalu yang berikut kita akan lihat, yang berikut adalah kesaksian dan pelayanan. Ini adalah istilahnya amanat agung. Fokus utama kita dalam kehidupan ini adalah bagaimana memenangkan sebanyak mungkin jiwa, bila perlu semua orang, untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Udah ada yang hafal ayat ini? Tapi udah? Sudah. Iya, Bapak udah. Yang lain ini STT ini semua. Udah. Kita baca bersama-sama. Baca bareng. 1, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kok ada pertanyaannya? Kita pergi, bagaimana cara perginya? Ke seluruh dunia. Ke Amerika. Ke Amerika, Australia, Singapura, Korea Selatan. Korea. Bagaimana caranya? Jalan. Ada yang sudah berpikir cara menjangkau jiwa-jiwa yang masih tertinggal, yang masih belum menerima Yesus sebagai juru selamat. Media sosial. Menjadi misionaris, salah satu itu adalah bersifat umum, dan kita yang bertinggal jalan ke sana. Dari sini ada bagaimana caranya? Ada Media. Media. Nah, itu cara menjangkau jiwa
bagaimana kreativitas kita dan tindakan kita untuk menjangkau jiwa di sana. Dunia modern semakin modern. Sekarang sudah modern. Nanti setelah kita mungkin makin modern. Saya juga kadang-kadang heran, kenapa kok suara mama saya dengar sini kok bisa? Dia apa? Lewat udara. Jadi begitu pun cara menjangkau jiwa. Kalau kita keterbatasan dengan ekonomi untuk tidak bisa menjangkau jiwa-jiwa di sana, ada HP kita, medsos kita. Sekarang perusahaan yang paling laris ya di dunia adalah TikTok. Dulu ada Facebook, sudah tertinggal jauh. Sekarang TikTok. Makanya saya kemarin tiba-tiba lihat akun TikToknya si Rasmi. Dia udah daftar TikTok. Ada akun TikTok. Nggak pernah dibuka. Udah ada. Tapi pengikutnya masih lumayan di bawah saya lah ya. Saya udah 1000 soalnya. Ya. Mau 1000 tinggal berapa? Udah 1000 kurang lah saya pengikut saya. Bisa dapat Iya. duit. Tapi itu motivasi saya bukan mendapatkan duit. Ya, anak muda tahu lah ya, mau ada kegiatan posting, ada makan-makan posting. Tapi saya bukan begitu, kayaknya Rasmi begitu. Oh, udah pasti. Ya. Jadi motivasi utama saya dulu, saya tidak pernah tahu kalau TikTok ini Penghasilan. bisa menghasilkan uang. Saya klik-klik begini nggak ada koinnya. Kenapa? Mungkin belum mahir dalam menggunakan media sosial. Ya, dulu saya tidak tahu bermain IG. Sampai sekarang rada saya kurang. Jadi cara kita untuk menjangkau jiwa, meskipun kita tidak harus datang ke sana, naik kapal, tiket dan segala macam, ada ini HP kita bisa menjangkau jiwa. Lalu bagaimana yang tidak bisa membaca Misteri Yunus? Ada gitu ya. Kita share firman Tuhan juga, kalau tidak ada yang bisa membaca bagaimana? Saya kurang tahu ya. Solusinya bagaimana caranya orang itu mengetahui kebenaran, bagaimana cara saya pun tahu. Karena dia mungkin sudah lewat umur, dari dulunya tidak, mohon maaf nih, tidak pernah menginjakan sekolah belajar, lalu sampai sekarang dia tidak bisa membaca. Ya, tergantung hati lah bagaimana cara memimpin. Kalau kita seperti contoh kecil seperti kami di rel kereta di Senen itu, ada yang tidak bisa membaca, pulang sekolah ngamen, ada yang pulang sekolah tidur di dekat rel. Kalaupun rel itu tenda-tenda di situ tidak dijauhkan dari relnya sedikit aja, itu sudah rata ya dari kereta. Jadi kami dari dulu, sekarang belum ada. Mungkin dalam masa libur, jadi kami belum jangkau. Setiap kali kami ke sana ada kasihan juga. Itulah tugas utama kita. Itu adalah tugas utama kita. Bagaimana cara menjangkau jiwa itu? Kalau kita merasa mampu dan pergi ke sana untuk menjangkau mereka yang tidak pernah sekolah, yang tidak pernah mendengar, itu tugas utama kita dalam kehidupan kita. Lalu yang berikut, di sini ada kata-kata sebenarnya tergantung pada pandangan masing-masing, tapi ada penjelasannya dari saya. Mari kita membacakan bersama-sama yang keras ya, dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Bekerjalah seperti kereta api, fokus di jalurmu, tinggalkan yang tidak perlu, tabrak siapapun yang menghalangi jalanmu, dan jangan berhenti ketika tujuanmu belum sampai. Bagus kan kata-kata? Ada yang bisa mendefinisikan dari kata-kata ini? Coba salah satu aja deh yang bisa mendefinisikan dari kata-kata ini. Saya ada bagi 4 definisinya di sana. Coba dikembalikan. Bekerja seperti kereta api, fokus pada jalurmu. Ada yang bisa mendefinisikan? Lihat kereta api? Iya enggak? Setiap hari kita lihat kereta api. Dia kilo enggak dari jalurnya? Kalau ada masalah bisa. Kilo.
tetapi utamanya kereta api dia tetap fokus pada tujuannya, pada jalurnya. Siapa saja yang menghalangi dia tabrak. Iya nggak? Betul. Tahun lalu kita masih menyaksikan itu tabrakan kereta dan kereta. Ada juga yang tabrak. Itu karena memang kereta api fokus pada tujuannya. Memang sudah diatur bahwa dia tidak bisa berhenti di tengah jalan. Begitupun kehidupan kita. Kalau kita belum menemukan tujuan hidup kita, berusahalah mencari tujuan ini. Tujuan kita yang utama adalah apa? Bagaimana cara mencapai tujuan itu? Fokuslah dengan tujuan itu. Lalu pikirkan bagaimana caranya, siklusnya bagaimana, mulai dari mana, dan akan berakhir di mana. Mari kita lihat definisi yang saya artikan menurut Alkitab. Coba Kak Yitro baca. Yang keras ya. Ini berarti tetap berpegang pada iman dan ajaran Yesus Kristus serta mengikuti panggilan Tuhan yang setia. Seperti kereta api mengikuti relnya, seorang Kristen diharapkan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjalani hidup dalam ketaatan dan integritas. Seorang Kristen harus menjalani kehidupannya apa? Dan menjalani kehidupannya dalam ketaatan dan integritas, sama seperti diperankan dengan kereta api itu.